Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya materi tentang perubahan sosial budaya. Nama lengkap saya Anggiran Tuta Muhammad dengan NIM 190303 0102, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Perubahan sosial budaya. Perkembangan teknologi komunikasi menjadi interaksi antar manusia dan budaya menjadi lebih efektif dan efisien. Keberadaan teknologi komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern seperti saat ini. Teknologi komunikasi dan globalisasi pada hakikatnya ternyata telah membawa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat melalui media yang terbuka dan terjangkau. Masyarakat menerima berbagai informasi tentang perbedaan baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Perkembangan teknologi dan globalisasi merupakan sebuah fenomena khusus yang dalam perbedaan manusia yang bergerak terus-menerus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu sendiri. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan bermasalah baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan hidup. Pengertian determinisasi teknologi. Perkembangan teknologi tentu akan dihiasi oleh berbagai konsekuensi yang menyertainya yang pengaruh pada masa depan dunia kehidupan. Perkembangan teknologi merupakan perluasan berbagai kemungkinan di dunia. Di balik kemudahan yang digugung oleh perkembangan teknologi saat ini, ada sisi suram yang menyertai perkembangan teknologi, antara lain munculnya masalah kemanusiaan, degradasi, perbedaan, dan penghancuran diri sendiri umat manusia. Determinisasi teknologi dapat diartikan bahwa setiap kejadian atau tindakan yang dilakukan manusia itu akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut tidak jarang membuat manusia tertindak di luar kemauan sendiri. Pada awalnya manusia yang membuat teknologi, tetapi lambat teknologinya yang justru mempengaruhi setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Perubahan mode komunikasi membentuk suatu budaya dengan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, penemuan dalam teknologi komunikasi penyebab perubahan budaya. Yang kedua, perubahan di dalam jenis-jenis komunikasi membentuk kehidupan manusia. Yang ketiga, peralatan untuk berkomunikasi mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Contoh yang dapat ditemui dalam realiti yaitu perkembangan teknologi yang semakin maju membuat segala serba ingin cepat dan instan. Teknologi sebagai peralatan yang memudahkan kerja manusia, memuatkan budaya ingin selalu dipermudahkan dan menghindari kerja keras maupun kelakuan teknologi juga membuat seorang berpikir tentang dirinya sendiri. Jiwa sosial melemah sebab merasa bahwa tidak memperlukan bantuan orang lain jika menghendaki sesuatu, cukup dengan teknologi sebagai solusinya. Determinasi sosiologi terhadap perubahan sosial, yaitu segala tindakan dan kejadian yang dilakukan menjadi akibat pengaruh perkembangan teknologi merupakan determinasi teknologi yang sebenarnya, karena tanpa disadari manusia sudah berpengaruh segala sesuatu yang dibawa oleh sosiologi. Perkembangan teknologi tersebut seringkali membuat manusia melakukan tindakan luar kendali. Pada awalnya teknologi diciptakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan dan komunikasi. Akan tetapi, lambat
teknologi mempengaruhi setiap apa yang dilakukan manusia. Seperti halnya teknologi komunikasi yang menyediakan pesan dan membentuk perilaku manusia, misalnya media radio menyediakan kepada manusia lewat indera pendengar, audio media fotografi menyediakan pesan kepada manusia melalui gambar atau visual, sementara televisi menyediakan tidak hanya mendengar tetapi juga penglihatan atau audiovisual. Berikutnya, mengkolonisasi kasus determinasi teknologi di Nusa Tenggara Timur. Determinisasi berasal dari kata determin dalam bahasa Inggris yang berarti berpengaruh untuk memutuskan atau menentukan sesuatu. Berasal dari kata teknologi yang terdiri dari logos, artinya pengetahuan tentang cara atau metode dalam melakukan sesuatu secara teknis. Secara garis besar, teknologi digital terminis berarti cara atau metode yang digunakan untuk memutuskan atau menentukan sesuatu. Oleh masyarakat Indonesia tidak terkecuali di provinsi NTT, smartphone memungkinkan kita untuk menghubungkan atau bertukar informasi dengan seseorang yang berada sangat jauh dari tempat kita berada. Teknologi ini seharusnya sangat menguntungkan bagi manusia karena segala sesuatu menjadi praktis. Namun yang terjadi justru smartphone merupakan sarana atau mendekatkan yang jauh menjadi yang dekat dengan munculnya smartphone. Masyarakat Indonesia lebih menyukai berdiskusi sesuai teknologi tersebut sehingga orang-orang berada satu tempat akan saling mengacukan. Oleh munculnya teknologi ini tentu saja sangat mempengaruhi pada beberapa perilaku manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Beberapa orang yang sedang berada di satu tempat yang sama sejatinya saling bertukar informasi, namun tidak. Kenyataannya saat ini orang-orang lebih memilih untuk bertukar informasi dengan orang yang berada jauh darinya. Kesimpulannya, determinisme teknologi secara mendasar mempunyai asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai jenis komunikasi akan membentuk juga keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk manusia tentang bagaimana cara dia berpikir, berperilaku pada lingkungan masyarakat, serta teknologi tersebut akhirnya mengarahkan individu agar bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lainnya. Contohnya, dari masyarakat suku yang belum mengenal huruf menjadi mengenal yang memakai peralatan komunikasi, ke masyarakat yang memakai peralatan komunikasi elektronik. Pada perkembangan masyarakat yang tersebut akan juga menyebabkan cara berkomunikasi yang berbeda. Hal tersebut yang dikemukakan oleh M.C. Luhan bahwa ada 4 era yang membentuk baru komunikasi yang menyebabkan beberapa macam perubahan dalam masyarakat. Keempat era tersebut adalah era kesukuan, era tulisan, era mesin cetak, dan elektronik. Pada masa kesuku, individu dalam masyarakat mengandalkan indera pendengar dan juga indera penglihatan sebagai alat untuk melakukan komunikasi antara individu, karena belum ada media lain yang membantu menyebar informasi. Pada penyebaran informasi juga masih terbatas karena pada di mana manusia sudah mengenal huruf, cara komunikasi juga berubah, di mana pesan tidak hanya disampaikan secara lisan tetapi juga dalam bentuk tulisan.
perkembangan penyampaian informasi berkembang ketika ditentukan mesin cetak sebagai media awal dalam penyebaran informasi dan lingkungan yang luas. Pada masa itu penyebaran informasi menjadi sulit untuk dibendung. Sekian dari hasil kerja saya, terima kasih.